Ini supaya masyarakat juga lebih paham. Desil 1 sampai 10 itu definisinya apa sih Pak? Ya, artinya penghasilan berapa? Masyarakat itu penghasilan berapa yang dikategorikan desil 5, desil 6, ya, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya Pak Menteri, ini perlu dijelaskan supaya juga masyarakat tahu. Karena ini live, jadi mereka tahu mereka ada di golongan yang mana. Kami persilakan Pak Menteri bisa menjelaskan desil 1 sampai 10 dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Kami persilakan. Bahwa ini masuk ke DTZ. Jadi semuanya definisi untuk subsidi pupuk, subsidi energi, semuanya sudah Ketua, memakai. Kalau saya boleh selesaikan dulu ya. Saya putus sebentar. Pak Menteri izin sebelum dilanjutkan. Ya, sebentar. Karena ini Lewat penting. sini ya Pak. Ya. Mohon penting. Ya. Apa yang dikatakan? Jadi nyun saya Pak Menteri, desil 1 sampai desil 10 itu harusnya BPJS, dan BPS dan Kementerian Sosial. Jadi itu ada standarnya. Termasuk Kementerian PUPR. Jadi Bapak tidak bisa menyampaikan ini dengan kira-kira. Silakan. Ya, memang bukan ranahnya Pak Menkes ya, tapi karena mewakili pemerintah mungkin bisa sekaligus dijelaskan. Ini supaya masyarakat juga lebih paham. Desil 1 sampai 10 itu definisinya apa sih Pak? Ya, artinya penghasilan berapa? Masyarakat itu penghasilan berapa yang dikategorikan desil 5, desil 6, ya, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya Pak Menteri, ini perlu dijelaskan supaya juga masyarakat tahu. Karena ini live, jadi mereka tahu mereka ada di golongan yang mana. Kami persilakan Pak Menteri bisa menjelaskan desil 1 sampai 10 dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Kami persilakan. Jadi memang saya mohon maaf, saya kasih kualifikasi dulu di depan ya Bapak Ibu ya. Ini pemahaman saya pribadi, karena saya kebetulan kerja di perbankan. Jadi pernah belajar sedikit mengenai Gini coefficient dan angka-angka. Otomatis apa informasi saya ini memang perlu direkonfirmasi kembali oleh teman-teman yang paling tepat Biro Pusat Statistik. Jadi Bapak Ibu kan bisa mengundang antar lembaga juga untuk dengar pendapat kan. Yang paling tahu tepat adalah Biro Pusat Statistik. Tapi kira-kira gini Bapak Ibu ya. Itu ada 2 chart, satu adalah pendapatan, satu adalah jumlah penduduk ya. Desil ini adalah jumlah penduduk dibagi rata. Jadi desil 1 ya harusnya 28 juta. Desil 2 28 juta, desil 3 28 juta, 28 juta sampai ke 280 juta. Nah kemudian itu income-nya dibagi. Ya. Jadi bisa jadi nih Bapak Ibu, sepemahaman saya, desil 1 misalnya, yang penting ditanya adalah, which is saya nggak tahu informasinya, rata-rata income desil 1 berapa? Bisa per jadi, tahun kan Pak? Per tahun, Ya. ini per kapita ya. Bisa jadi rata-rata income per kapita desil 1 misalnya ya 500.000. Desil 2 bisa jadi 750.000 Bu. Per bulan. Ini aku terusin dulu ya Pak. Ini pemahaman saya. Desil 3 bisa 900.000 terus naik even desil 10 Bu. Karena ini kalau memang ternyata Gini coefficient kita tinggi sekali, itu bisa jadi desil 10 itu yang 28 juta teratas, itu rata-rata income-nya bisa jadi 5 juta, bisa jadi 8 juta, belum tentu 100 juta. Tergantung berapa besar gap antara pendapatan terendah di desil 10 dengan pendapatan tertinggi di desil 10. Jadi kalau menjawab Pak Charles, saya mengerti arah pertanyaan Bapak kemana. Kemungkinan memang yang harus kita kasih mungkin nantinya bukan desil 5 itu selesai. Mungkin ada orang di desil 6, desil 7 yang masih pendapatannya rendah. Tapi sekali lagi saya tutup dengan kualifikasi Bapak Ibu. Ini tadi Pak Charles saya sudah bilang kan, ini bukan tupoksinya saya, bukan dinas saya, tapi mungkin lebih tepat dipanggil ke BPS, Pak. BPS. Karena angka itu memang perlu kita pahami bersama. Izin Bu Ketua. Jadi kenapa Silakan. saya tanyakan di sini, masa di
sebagai perwakilan pemerintah, Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa saat ini yang dikategorikan sudah di desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan. Ini supaya jelas nih Pak, supaya ini kan sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu. Ya, ada yang mungkin sudah lama tidak berobat, mau berobat tapi deg-degan juga, ini jangan-jangan gue kena nonaktif juga gitu. Jadi supaya clear lah, masa nggak ada bayangan yang termasuk desil 6 itu kira-kira pendapatannya berapa. Saya mencoba mencari beberapa literatur, ya, tapi nggak ketemu. Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap desil 6, gitu kan per bulan ya. Kalau 2 jutaan sudah dianggap desil 6, berarti itu jauh di bawah UMR di Jakarta misalnya gitu kan. Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin tidak bisa spesifik, tapi gambarannya Pak Menteri, ini kan ditonton nih sama publik sama rakyat Indonesia, supaya masyarakat bisa jelas, ya tahu kalau misalnya saya kira-kira penghasilannya di atas 3 juta, berarti kemungkinan saya sudah dinonaktifkan, sehingga ya sudah kita harus memikirkan yang lain gitu kan. Terima kasih. Pak Menteri, sebelum jawab ya, ini banyak nih kaitannya Pak. Apa yang disampaikan tadi, itu dengan gaji misalkan, let's say 3 juta per bulan atau 4,5 juta deh. Ini kan bukan sendiri Pak, dia ada keluarga, ada istri, ada anak-anak. Nah anak-anak ini ada yang 2, ada yang 1, mungkin ada yang 5. Nah melihat dari mana atau ukurannya apa, kan jadi memang perlu digambarkan supaya masyarakat Indonesia sudah siap-siap Pak. Jadi perlu digambarkan seperti apa, karena kan selama ini kami menuntut ya, karena ada yang bilang tergantung rumahnya, lantainya dan lain sebagainya. Nah bisa lihat juga begitu Pak, ada yang tinggal bukan rumah dia. Jadi ini kan perlu ya, jadi dasarnya apa, mau ambil dari sisi mana. Supaya mereka juga siap-siap. Karena sekarang 3 bulan ke depan yang ditanggung, 120 sekian juta ya. Tapi setelah 3 bulan ini seperti apa? Tapi kan tidak menunggu setelah 3 bulan, tapi dari sekarang sudah harus siapkan. Jadi ini mungkin apa yang ditanyakan oleh Pak Wakil tadi, boleh Pak dikasih. Karena kalau kita sendiri masih ragu bagaimana masyarakat itu sendiri. Jadi mereka biar ada gambaran, mereka ada di mana. Dan mereka sudah bisa siap-siap. Silakan Pak Menteri. Jadi terima kasih Ibu, kami memahami sekali karena secara pribadi saya memiliki pertanyaan yang sama. Jadi itu yang pertanyaan yang Pak Charles ini kan, pertanyaan yang ada di kepala saya. Mohon maaf saya belum dapat juga jawabannya, saya belum dapat jawabannya. Tapi ini bagus untuk kita sama-sama mereview kembali berbasis informasi ini kan memang, maksudnya gini, pemerintah dulu Bapak Ibu yang lebih parahnya, definisi desil-desilnya ini berbeda-beda tergantung institusi. Dulu tuh begitu pemerintah, ada yang versi BPS, ada yang versi dinas sosial, ada yang lain. Yang bagus sekarang Bapak Ibu, pemerintah sudah menyatukan bahwa ini masuk ke DTZ. Jadi semuanya definisi untuk subsidi pupuk, subsidi energi, semuanya sudah Ketua, memakai. Kalau saya boleh selesaikan dulu ya. Saya putus sebentar. Pak Menteri izin sebelum dilanjutkan. Ya, sebentar. Karena ini Lewat penting. sini ya Pak ya. Mohon penting. Ya. Apa yang dikatakan? Jadi nyun saya Pak Menteri, desil 1 sampai desil 10 itu harusnya BPJS, dan BPS dan Kementerian Sosial. Jadi itu ada standarnya, termasuk Kementerian PUPR. Jadi Bapak tidak bisa menyampaikan ini dengan kira-kira. Lebih baik nggak usah dijawab Pak Menteri, karena pokoknya nanti di penjenengan. Nah, nanti aja, nanti keliru. Nah, setelah saya penjelasan yang penjelasan sampaikan tadi, saya juga baca, nggak pas begitu. Nggak pas. Oleh sebab itu ini kewenangan Kementerian Sosial dan BPS. Karena apa? BPS pun juga begitu. Mengambil data di lapangan juga begitu. Ada hal-hal yang memang tidak sama dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pak Menteri lebih baik nggak usah dijawab. Nanti daripada kita ke Pak Menteri semua. Terima kasih. Baik, berarti ini kita tinggal mungkin ke depan kita menyurat ke Komisi 8 sebentar, izin, untuk Bu minta Ketua. izin mengundang Menteri
sosial dan BPS dan yang terkait untuk bisa menjelaskan secara detail. Kalau begini ini nanti tanggung jawabnya lari kemana ini? Kan ini penting bagi masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan mengundang, mudah-mudahan rapat ini sudah dilihat oleh teman-teman Komisi 8 supaya mereka juga silakan buat jadwal untuk mengundang mitra kerjanya. Dan ini perlu sesegera mungkin Pak Menteri agar kami berharap seluruh kabinet ini paham. Ya, supaya ketika ada pertanyaan seperti ini, masyarakat Indonesia ini tidak ragu-ragu. Kalau di internal kita ada ragu-ragu nih, membuat cemas, Pak Menteri. Baik, lanjut Pak Menteri, kami persilakan. Ya. Ya, yang bisa Dah, Pak Heru. saya sampaikan sini sebagai wakil pemerintah adalah Bapak Ibu, dulu data ini berbeda-beda tergantung dari kementerian lembaganya. Nah, yang sudah dilakukan pemerintah saat ini zamannya Pak Prabowo adalah kita menyatukan ini semua, Pak, di BPS. Sehingga semua data menggunakan data BPS yang namanya DTSEN. Ini menurut saya adalah pencapaian luar biasa. Bapak Presiden sudah menyatukan ini dan mendisiplinkan seluruh kementerian lembaga nggak boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Ini data. Dan ini satu. Bahwa kemudian datanya seperti apa, kemudian masing-masing punya informasi yang masih agak berbeda, rekonsiliasinya seperti apa, itu memang terima kasih diingatkan, itu ada di BPS. Nah, BPS nanti Kementerian Sosial ambil, Kementerian Pertanian ambil, Kementerian SDM untuk subsidi energi ambil, memang lebih tepatnya ada di BPS. Jadi terima kasih sudah diingatkan, mohon maaf Pak Charles, Ibu Feli kalau ada yang kurang pendapatnya karena lebih benar begitu. Nanti saya takutnya juga salah saya jawab, lebih tepat diundang BPS seperti yang tadi Ibu Ketua sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi Baik, lanjut Pak. kalau saya boleh kemudian ke halaman pertama, jadi ini yang tadi adalah agenda tambahan yang saya perlu jelaskan atas permintaan Ibu Ketua karena memang itu topik yang paling penting yang sedang hangat di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan agenda pertama mengenai penghapusan tunggakan iuran. Bapak Ibu memang di sini Kemenkes partisipasi. Lead-nya ada di kantor Menko. Nanti kalau saya boleh BPJS bisa menjelaskan dengan lebih lengkap ya dibandingkan dengan Kemenkes. Tapi